Jika fitrah seorang bayi itu adalah Islam, dan yang menjadikannya Yahudi atau Majusi adalah orang tuanya, lalu jika telah Muslim, siapa yang menentukannya menjadi sesat sehingga memusuhi ahlu sunnah? Nggak tahu, macam-macam. Nah, pertanyaannya, ini hadis ya. Yang pertama ini hadis bahwa kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah, setiap yang lahir itu dilahirkan secara fitrah. Fa abawahu, maka bapak ibunya lah yang yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, apakah menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kemudian pertanyaannya, siapa yang menentukannya menjadi sesat sebagai musuh ahlu sunnah misalnya? Jawabannya gampang sekali, syaitan yang menyesatkannya. Ya, tentunya ini sebab yang saya bicarakan. Kalau takdir, tetap Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkannya. Karena yang kita baca setiap pembukaan, kita katakan may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk baginya. Ini takdir, harus kita imani. Allah yang menentukan dia kafir, dia dapat hidayah atau tidak dapat hidayah, dia sesat jadi ahli bid'ah dan seterusnya. Nah, jadi harus diimani. Jangan seperti orang-orang Majusi yang memiliki dua Tuhan, Tuhan terang dan Tuhan gelap. Tuhan terang itu menciptakan yang baik-baik, Tuhan gelap menciptakan yang jelek-jelek, katanya begitu. Sehingga ketika mereka mendengarkan di Syam khutbahnya Umar bin Khattab Amirul Mukminin dengan ucapannya may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah, dia menjerit dan menutup telinganya dan bajunya ke atas begitu. Allah la yudhillu ahadan, Allah tidak menyesatkan siapapun. Tidak, Allah tidak menyesatkan siapapun. Marah-marah menjerit-jerit, Allah tidak menyesatkan siapapun, Allah tidak menyesatkan siapapun. Lah kalau Allah tidak menyesatkan siapapun, yang menakdirkan siapa? Siapa terus menyesatkan? Berarti ada Tuhan lain. Tuhan gelap yang menyesatkan, yang berhidayah Tuhan terang. Ini Majusi. Orang yang mengingkari takdir atau yang mengatakan bahwa yang baik-baik ciptaan Allah, yang jelek-jelek bukan ciptaan Allah, ini dikatakan majusu hadhil ummah, majusinya umat ini. Jadi itu harus kita imani. Kemudian sebab yang kita bicarakan, karena tidak boleh kita menyalahkan takdir. Allah menentukan fulan kafir, fulan sesat itu dengan keadilannya, dengan hikmahnya. Maka yang kita bicarakan sekarang adalah asbab, sebab. Sebabnya adalah jangan lupa kalau Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya di samping mengutus rasul-rasul, juga Allah menciptakan syaitan. Yang syaitan itu sudah bersumpah di hadapan Allah, wa bi'izzatik la'ughwiyannahum ajma'in, demi kemuliaanmu aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Insyaallah. Sejak bayi lahir sudah bermusuhan dengan syaitan. Syaitan menusuk bayi tersebut dengan jarinya. Maka bayi itu nangis, dan kemudian ketika balik diajak untuk sesat, diajak untuk kufur, dan misi syaitan pertama mengkafirkan. Kalau tidak bisa kafir, sesat, diajak kepada kebid'ahan, penyimpangan. Kalau tidak bisa juga diseimbangkan, diajak kepada bid'ah, diajak kepada dosa-dosa besar. Kalau diajak dosa-dosa besar juga masih kuat, diajak untuk dosa-dosa kecil, latihan dosa. Iya, demikian Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, demikianlah makaidus syaitan. Tipu daya syaitan seperti itu caranya. Kalau bisa, yang paling tinggi dikufurkan. Ya. Tapi ternyata orang tuanya misalnya bukan Yahudi sehingga tidak yuhawidanihi, bukan Nasrani sehingga tidak yunassiranihi, bukan pula Majusi sehingga tidak yumajjisanihi, tapi ternyata Syiah. Ya. Terus gimana? Ya yusayyi'anihi, mensyiahkan dua anak itu, dididik, diajari. Khomeini itu adalah imam, kitab yang paling bagus adalah kitab Al-Kahfi, dan kitab yang ini, dan Quran yang ada sekarang itu Quran salah, Quran yang benar itu adalah ya jelas sesat. Ya, itu kemungkinan pertama. Tetap pimpinannya syaitan.
menggunakan orang tuanya. Kalaupun orang tuanya adalah ahlu sunnah, mengajarkan ahlu sunnah, ternyata di luar bergaul dengan syaitan dari kalangan manusia, ya sesat juga. Ketika ditangkap orang-orang Qadariyah 30 orang di zaman Khalifah Umayyah, ditangkap mereka, akan dihukum mati mereka karena tidak percaya pada takdir, mengatakan rukun iman yang ke-6 itu tidak benar, salah, dan saya tidak percaya. Di antara 30 orang itu ada satu remaja muda belia. Ini kok masih muda sekali nih anak, kenapa ini kok terbawa? Dipanggil satu orang ini, tanya, kenapa kok kamu terbawa atau kamu jadi Qadariyah? Saya waktu itu berjalan dalam satu safar perjalanan, kemudian saya istirahat di bawah pohon kurma. Bersama saya waktu itu ternyata ada orang yang sama-sama safar dan singgah di naungan yang sama, di tempat yang sama, dan singgah di sebelah saya. Saya nggak kenal dia. Kemudian orang tua itu berkata, wahai anak muda, kalau ada penguasa yang memaksa kamu untuk naik ke pohon ini, kemudian mengadabnya kalau dia tidak mau naik, bagaimana menurut pendapatmu? Oh, itu kejam. Sekarang saya pertanyaan kedua, kalau disuruh naik tapi kakinya dipotong, oh, itu lebih kejam lagi. Bagaimana kalau dia disuruh naik dengan paksa, kalau tidak disiksa, tapi semuanya dihalangi untuk naik sama dia? Itu zalim katanya. Nah sekarang apa mungkin Allah memerintahkan untuk beriman kemudian ditentukan kafir? Kaget dia, berpikir. Kemudian saya pulang dan kemudian jadilah saya Qadariyah. Jadi sebabnya dia jadi Qadari hanya duduk satu atau berapa menit saja bersama tokoh tadi satu tempat naungan. Inilah yang menyebabkan sampai Tawus sama anaknya ketika ada orang ahlul bid'ah mau ngajak debat, aku mau bicara padamu, la wala nisfi kalimat, satu kalimat saja, tidak walaupun setengah kalimat. Wahai anakku, tutup telingamu. Tutup telingamu. Kenapa? Karena bahaya. Fitnahnya mereka ini bahaya. Na'udzubillah min dzalik. Ini pemikiran-pemikiran Khawarij. Saya ingatkan kembali pada prinsip ahli sunnah. Quran, sunnah dengan pemahaman salafus salih. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti menentukan takdir itu dengan hikmahnya, tidak seperti apa yang dikatakan oleh Qadariyah tadi, tidak. Allah memerintahkan untuk beriman dan Allah tahu siapa yang akan beriman dan siapa yang tidak akan beriman. Allah tahu. Makanya dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz, ditentukan Allah ini fulan kafir, fulan. Allah Maha tahu dengan ilmunya, dengan hikmahnya, dengan keadilannya. Jadi beriman kepada takdir itu juga beriman pula kepada sifat bijaksananya Allah, sifat hakimnya Allah, sifat adilnya Allah. Maka tidak zalim, pasti adil. Begitu ya. Kemudian terusnya, jangan dikiaskan dengan makhluk. Tadi kan dikiaskan dengan makhluk. Oh, kalau makhluk begitu ya zalim, makhluk. Kalau Allah tidak mungkin. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Adil, Maha Bijaksana. Jadi siapa yang menyesatkannya menjadi ahlu sunnah? Ya nggak tahu jawabannya. Kadang-kadang tetangganya, kadang-kadang temannya di kuliah, kadang-kadang dosennya. Iya, kadang-kadang dosennya yang menyesatkan, mengajarkan kepadanya tentang masalah filsafat. Sampai setelah lulus dari IAIN di Yogyakarta, mengatakan kalau begitu sih nggak perlu sholat lagi, karena belum yakin adanya Allah. Oh, jadi kamu sekolah 4 tahun dengan biaya besar untuk mengambil kekufuran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau tanyakan siapa, tidak tahu.